Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 13 November 2024. Hari ini kita IHSG-nya berbalik merah ya. Tadi saya lihat sekilas, lalu kita ada 4 alert robot. Mudah-mudahan tidak salah nih. Kalau ada ketinggalan nanti saya tambahin. Oke, tadi kalau nonton berita itu masih menunggu berita ya, nunggu rilis CPI ya Bapak Ibu. Jadi sepertinya marketnya sedang menunggu. Ini terkait dengan inflasi, data CPI kan data inflasi. Jadi kalau sempat aja katanya ya kekhawatiran kalau Donald Trump ini dengan American First-nya akan memicu lagi inflasi. Sekarang kan inflasi Amerika sudah mulai turun 2,4 lah ya. Tapi nggak tahu juga nanti ini. Kalau American First lagi, perang dagang lagi, tarif lagi, ya mahal lagi ya, gitu. Ya, gitu-gitu saja ya Bapak Ibu. Nah, kita akan bahas nanti apapun itu, IHSG kita akan bahas dengan price discount everything volume validate. Jadi saya tadi pikir, oh dia mau tutup nih, mau tutup gap, karena kan opening gap up, dia mau tutup gap, kebablasan dia close di bawah. Tapi sedikit saja ya, 0,18 nanti kita catat. Kita penting mengingat 0,18% ini untuk rotasi saham, rotasi bintang relatif terhadap komposit yang minus 0,18. Sementara kita lihat total value-nya 11,6 triliun. Lumayan ya, di atas 10 triliun. Tapi lagi-lagi asingnya net sell 8,16. Ini ya kita tunggu sajalah. Karena yang keluar asingnya, kita nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Mau bagus, mau jelek kan urusan mereka. Urusan kita adalah selamatkan aset kita, selamatkan bagaimana strategi kita mengambil kesempatan saat market memang susah. Teman-teman diatur ya dengan strategi dan risk management yang terukur. Penekannya cyclical, material, dan properti. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Top foreign buy-nya tidak ada yang di atas 100 miliar, tidak ada yang signifikan. ASI yang terbesar hanya 38,11 di sini ya. MBMA ada sedikit di situ, BBTN juga ada. Lalu yang besarnya adalah asing besar di BRMS, Adaro, Netsel, jadi diangkat untuk dijual ya. Ini kayaknya asingnya. BBRI sedikit di bawah 100 miliar, sisanya Bank Mandiri yang lain-lainnya 100 miliar mulai berkurang. Kalau untuk berkurang ya, mulai untuk perbankan, tapi tetap juga akumulasinya jadi 800 miliar karena masing-masing walaupun 100 miliar tapi ada banyak ya. Baik, itu dia Bapak. Ini dia alertnya, ada mulai dari MBMA, PGO, BBTN, VKTR, ARTU. Jadi saya sekarang mix ya strateginya, pokoknya apapun yang kita lakukan sesuai dengan kondisi market. Kalau di dalam workshop trading as business itu kalimatnya adalah plan your trade, trade your plan, change your plan if market change it. Jadi saya mix lah sekarang sambil menunggu saham-saham yang fase akumulasi terjadi seperti MBMA ya. Jadi MBMA ini sudah kita bahas di kelas waktu volume price analysis bahwa kita menunggu wake off-nya. Harus sabar. Ada yang nanya, Pak bisa nggak kapan kita tahu? Tidak tahu kapan dia the best time for buying untuk MBMA. Tapi kita sabar saja. Makin lama MBMA ini makin tinggi nanti naiknya. Seperti BRIS dulu ya. Waktu saya masih kuliah di SBM ITB, saya akumulasi BRIS, turun terus akumulasi karena dia belum terjadi. PGO, BBTN, VKTR, ARTO. Jadi kita akan bahas ya Bapak Ibu. Kita lihat juga nanti di sharing lainnya. Ini terkirim secara sekuensial ya Bapak Ibu. Dia terkirim misalnya jam 10. Bisa saja nanti jam 2 sore atau jam 3 sore atau mendekat pre-closing. Supply-nya masuk, diguyur jadi minus bisa saja ya. Atau dia masuk memang tapi belum trigger. Oke, dia Bapak Ibu bisa juga akses Telegram botnya, dia ada di deskripsi video ini. Mungkin kalau besok ada alert bot juga, Bapak Ibu bisa juga mendapatkan rekomendasi dari Big Data. Jadi ini kalau ada yang tanya, Pak, bagaimana algoritmanya? Algoritmanya namanya Deep Learning. Inputnya price dan volume, nggak ribet-ribet. Cuman dia proses data Big Data lah. Tinggal dicari aja di internet apa itu Deep Learning atau tutorialnya ada. Jadi secara sekuensial ya Bapak Ibu, ada waktunya intraday. Lalu dia juga Bapak Ibu silakan join Telegram channelnya, ada deskripsi video, sosial media dan websitenya silakan dikunjungi. Di follow sosial medianya, insya Allah akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya hampir 19 tahun di pasar saham Indonesia ya. Bulan Desember saya menjadi 19 tahun.
Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi Bapak Ibu kalau nanya saham nyangkut tidak bisa sama saya. Karena saya tidak tahu ya. Jadi Bapak Ibu kenapa nyangkut harusnya diceritakan dulu trading plan-nya begini, exit plan-nya begini, semua harus lengkap baru saya bisa jawab. Oke, nanti saya akan sharing bagaimana cara untuk menganalisa ya saham-saham yang ini. Belum tentu alert harus kita beli. Harus dianalisa dulu. Kita punya style analisa, kebetulan saya analisanya adalah volume price analysis. Kita pakai wake off ya, jadi semua itu diletakkan di wake off. Mudah-mudahan kita bisa membaca market. Oke, walaupun begitu Bapak Ibu jangan percaya analisa saya 100%. Ini lagi-lagi saya ingatkan karena ada yang pertama banyak yang nanya, Pak Roy masih punya saham ini enggak? Banyak yang kepo gitu loh. Terus Pak Roy beli apa saja? Terus Pak Roy kira-kira marketnya gapnya tutup nggak? Ya saya nggak tahu market. Kalau pokoknya kalau datanya belum ada, saya nggak tahu aja ya. Nggak tahu, belum tahu kalau datanya ada secara pasti. Karena orang kan maunya jawabannya pasti. Jadi kalau saya jawab dengan kira-kira, pada nggak suka tuh. Jadi saya jawab aja tidak tahu. Oke, jadi Bapak Ibu silakan analisa sendiri, jadikan sebagai second opinion. Prinsipnya jangan percaya analisa siapapun. Siapapun, jadi saya mau bilang orang lain nggak enak juga. Yang penting Bapak Ibu jangan percaya analisa saya 100%. Jadikan saja sebagai second opinion. Bapak Ibu belajar bagaimana cara analisa. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Disclaimer yang on. Tie your trade at your own risk. Resiko ditanggung masing-masing. Karena belum tentu semua orang cocok dengan volume price analysis. Itu sih masalahnya. Baru juga belum tentu semua orang mengalami apa yang saya alami di pasar saham. Jadi stylenya tidak bisa sama. Oke ya, sekali lagi saya ingatkan wajib punya trading plan, wajib ini ya. Dan gunakan money management yang baik. Itu saja. Oke, mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Kita akan cek dulu ya, Bapak Ibu. Beberapa screening saham sebelum melakukan analisa, kita cek dulu biasanya rekom. Tapi sebelum itu bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu ketik saja help. Ini terpaksa saya ulang-ulang ya Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi ini help untuk melihat apa saja perintah yang tersedia, apa saja time frame yang tersedia. Lalu di sini Bapak Ibu kita punya banyak perintah karena ada beberapa orang yang komplain, lagi saya ingatkan, dia komplain biasanya pakai robot lain, haki saham, terus dia ketik di robot ini nggak keluar, terus dia komplain ke saya. Ya, robotnya beda, ya, jadi Bapak Ibu itu. Lalu untuk rotasi saham juga ada ini. Jangan lupa nonton tutorialnya ya. Yang paling sering itu yang ngetik haki saham. Dia minta ke sini, terus saya tanya, Pak, kok nggak bisa diakses robot saya? Saya kan masih baru bayar katanya. Jadi salah robot. Oke, ini tutorialnya ditonton dulu ya supaya nggak bertanya. Misalnya tadi itu ada yang bertanya alert robot tuh apa sih? Ah ini, Bapak Ibu nonton dulu, penjelasannya banyak, kalau saya jawab satu-satu susah. Oke, mari kita mulai pembahasan sahamnya. Seperti biasa kita cek dulu alertnya. Ini step by stepnya. Jadi kalau Bapak Ibu pertama kali menggunakan robot ini, sudah nonton tutorialnya, sudah paham perintah-perintahnya, mulai untuk memfamiliarkan, Bapak Ibu bisa ikuti step by step membahas saham, mengikuti apa yang saya sharing di sini. Pertama, kita ketik alertnya untuk mendapatkan apa sih rekomendasi dari robotnya Big Data Analysis. Hari ini kita punya MBMA, PGO, BBTN, VKT, Arto. Ada yang lupa tadi ya berarti? Ada yang lupa tadi berarti. Nanti saya tambah ya. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 VKT Air. Yang mana yang saya lupa nanti kita tambahkan di judulnya. Lalu setelah kita lihat big datanya ada, kan ada 5 nih. Dan nggak mungkin kita bahas semua secara lengkap. Nanti saya akan pilih satu secara lengkap, sisanya akan detail. Bisa saja saya pilih MBMA, yang terbang besok BBTN, atau yang terbang VKTR, atau yang terbang Arto. Karena saya nggak tahu apa yang belum terjadi, tapi saya akan sharing bagaimana caranya. Kalau Bapak Ibu berminat di PGO, ya analisa PGO caranya mungkin sama dengan yang lainnya ya. Cara step by stepnya. Kita setelah cek alert, kita akan cek dulu rekom. Nah ini ya, kita cek rekom. Kita cari alert itu yang muncul juga di sini. Kita lihat ada Arto. Wah ini Arto yang muncul ya. MBMA nggak muncul. Saya kemarin beli di bawah 500 banyak pula MBMA. Mungkin dia harus diguyur. Mungkin masih nunggu 6 bulan atau setahun lagi itu baru dia fase akumulasinya selesai. Sabar saja.
Kalau nggak salah di MBMA ada apa ya? Ada rate issue atau apa ya? Private mungkin. Bevin Cell, Wifi Cell, Bapak Ibu, kalau lihat di sini Arto ada keluar, lalu ESA beris, ya harus beris ya. Lalu kita lihat juga MBMA potensial reversal, di sini ada dia. Lalu kita lihat Vikita Air ada di Rocket Jet, Avia Cell, Maha Cell. Avia ini juga sejak IPO dia belum ada ini ya struktur wake off-nya. Jadi selalu kami diskusikan, cuman belinya harus pintar-pintar lah. Avia Dead Cell dia akan turun lebih. Telkom ini adalah membentuk new low ya. Kalau lihat ini tanggalnya sudah benar belum? 13 benar ya Telkom. Oke, kalau ada berita tentang Telkom, DPR mau ngapa-ngapa, nggak salah didengarkan. Lihat, saya percaya ada price dan volume, sudah cukup. Lalu kita cek dengan SCR Vibum. Nah, ini salah satu favorit saya. Kalau ada saham-saham meledak, volumenya luar biasa. MBMA meledak. MBMA ya. Yang mau bahas apa nih? Jadi bingung. Kalau lihat di sini bahasnya Arto. Kalau mau bahas MBMA, boleh. Tapi kan ada berita tuh. Nanti kita bahas MBMA juga boleh ya. Ada meledak volumenya. Kayaknya supply-nya juga masuk. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas. Arto juga menarik kayaknya. Lalu kita cek dengan apa lagi? SCR. Ya, kita screening saham lainnya. Maaf kalau saya lupa ya. SCR Extreme. Pokoknya tahap di awal-awal ini kita melakukan screening, belum analisa. Kita screening lah berapa tool yang tersedia di sini. Untuk saham-saham yang ekstrim, ada BTPS masih ekstrim, ya biar aja di situ. Saya masih ada order. BBRI sudah nggak ada ya. SMGR juga sudah nggak ada. Semoga bandarnya prihatin lihat. Kita berharap buy on weakness, bottoming, berharap naik. Mudah-mudahan bandarnya mendengar. Ajaib juga ya. Tinggal BTPS, sabar aja. SMGR-nya tarik napas dulu, BBRI-nya tarik napas dulu. Walaupun digorok asing, kita mental baja ya. Walaupun dihina, dibully sebagai pejuang bursa, kalau memang dapat profit ya nggak masalah. Oke, sekarang kita lihat weekly-nya. SCR, Speedo. Kita cek dengan weekly-nya untuk screening ya. Kadang-kadang, salah. SCR, Extreme. Saya juga yang bikin perintahnya lupa nih. SCR, Extreme. Typo. Nah, sekarang kita mencari yang weekly. Yang weekly MTEL. MTEL ini berbahaya ya Bapak Ibu. Weekly-nya MTKM juga berbahaya nih Bapak Ibu. Lihat, dia kalau MTEL ini memang mental juga dia. Daily-nya ekstrim, weekly-nya ekstrim. Ini ke laut, mau ke jurang, mau kemana nih? MTEL ya. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti kalau kita tunggu aja, kalau banyak yang menghina MTEL lah, itu mungkin mulai inilah. Kalau sekarang kan nggak ada berita apa-apa yang menghina MTEL nih. Jadi kalau makin dihina sahamnya itu biasanya menarik. Oke, kita lanjut dengan SCR Panic. Ini kita men-screening saham-saham yang di rotasi Kompas 100 Daily Star Rotation, rotasi bintang ini, yang berada di zona panic. Yang kita cari adalah habis panic terlebih dahulu. Ini Arto nih, ada alert dia masih zona panic. Menarik juga. BBRI masih panik, BBTN-nya juga. Jadi Arto, BBTN ini menarik juga nih karena dia habis panic, berada di panic, mungkin habis panic terlebih dahulu. Lain-lainnya BTPS masih panik, mungkin semakin panik dia masih panik. Mana lagi yang keluar? MBMA nggak ada ya? MBMA ada nggak sih? Telkom masih panik. Vikita Air nih panik, dia berada di panik. Apakah dia sekarang bergerak ke Hope? Banyak kayaknya saham-saham yang rebound. Kita cek dengan SCR Hope. Nah, ini saham yang berada di Hope. Kita cek nanti. Mudah-mudahan dia bergerak menuju ke grid. Adaro, Akra, ya, macam-macam nih. Goto. Jangan dicek. Tolong dicek. Jangan sampai dia dari Hope malah balik ke panic. Oke, itu dia Bapak Ibu. Silahkan lanjutkan yang lainnya. Kita lihat, cek juga SCR top kaki. Ya, ini untuk hajar kanan dan hajar kiri. Silahkan lakukan sendiri yang lainnya ya. Saham-saham yang dihajar kanan BBRI. Waduh. BBRI orang hajar kanan ya. Saya kemarin bottom fishing terus. Sekarang udah ini. BBTN dia sedikit aja tapi. Arto hajar kiri. BBCA, Bank Mandiri, Telkom hajar kiri. BRPT hajar kiri. Antam juga hajar kiri. Nah, ini orang yang buang barang nih semua nih. Netnya segitu. Sekarang kita akan mulai pembahasan komposit.
pembahasan composite dulu ya. Kita cek dengan Speedo composite. Composite ini sempat ekstrim. Apakah hari ini masih ekstrim? Wow, sudah fear. Kemarin sudah viral apa masih ekstrim ya? Artinya hari ini ya kita lihat, lupa pula saya kemarin itu apa. Fear, setahu saya kemarin-kemarin itu ekstrim fear. Mengapa saya agresif untuk buy on weakness itu? Mental baja, tidak peduli dengan cibiran pejuang bursa, karena memang udah ekstrim fear. Lalu dekat dengan demand zone. Yang pejuang bursa sekarang yang menunggu-nunggu rebound, ya mungkin sudah ketinggalan, saya sudah masuk. Nah, saya tidak masuk dengan menangkap pisau jatuh, karena pilih-pilih juga sahamnya lah. Oke, ada ilmunya juga. Oke, itu dia composite sekarang fear. Walaupun dia merah, tapi kita lihat dia di fear, belum masuk kembali ke ekstrim. Mudah-mudahan jangan balik ke ekstrim. Ada kita lihat dengan star C0. Jadi kompositnya 0,18 minus ya, jadi sedikit tipis saja pergerakan rotasi sahamnya. Sehingga kalau kita lihat beberapa saham ya masih jatuh bergerak panik, ya infra masih juga melemah, masih melemah relatif ya, walaupun kompositnya melemah. Ini juga masih melemah walaupun jarak bintangnya makin pendek. Yang menguat Tekno, ada Goto di situ. Ada Goto, energi menguat ya Bapak Ibu, meliuk-liuk dia menguat di sini. Lalu finance dia melemah relatif terhadap pelemahan komposit, berarti dia pembeban juga nih. Kesehatan melemah. Yang kita lihat ini energi kayaknya pendorong relatif menguat adalah sektor energi. Apa ada Ro? Sekarang kita akan cek dengan VPA weekly composite. Setelah itu urutannya Bapak Ibu kita cek weekly chart price dan volumenya. Kita cek weekly-nya. Untuk weekly menganalisa chart weekly untuk hari Rabu itu ada catatannya bahwa volumenya ini belum valid. Dia katakan less than average. Kenapa? Karena masih hari Rabu, kita masih ada Kamis dan Jumat. Mudah-mudahan dia naik lah. Jadi kalau lihat saya ini terawang-terawang saya ya, karena ini sedikit lagi naik, mudah-mudahan dia close di atas rata-rata. Itu penting. Mudah-mudahan tetap bullish. Jadi candlenya bullish, volumenya di atas, dia up gitu. Tapi kan belum terjadi, saya belum bisa ngomong. Oke, jadi yang kita bisa lihat sekarang adalah candlenya masih hijau. Ada tekanan sedikit, kemarin sudah di atas mid doncian, sekarang dia agak-agak rapat-rapat lah. Oke, kita cek dengan VBP dulu, demand zone-nya, weekly untuk composite, kita selesaikanlah weekly-nya. Untuk demand zone di composite, jadi dia sekarang berada di daerah zona supply and demand, ini dia Bapak Ibu. Berarti di daily ini ada demand kuat yang coba ditembus, tapi kalau belum dia tembus, kalaupun terjadi suatu di luar rencana kita masih ada strong demand di sini. Mudah-mudahan dia cuma sentuh saja untuk naik ya, jangan sampai close di bawahnya. Ini kan kalau dia mau ekstrim lagi, dia cucuk, ada gap dia tutup untuk naik lagi. Plan, jadi ada antisipasi plan karena kita punya demand zone, mungkin dia bermainnya di weekly, kita berpikir daily, tapi bandarnya mau main di weekly, dia cucuk di sini, maka terbentuk low high high low high high. Tapi yang dikejar adalah weekly demand. Kita lihat VPA composite. Kita lihat volume price untuk daily. Oke, ini agak mencemaskan chartnya ya, karena ini semacam pullback untuk turun lagi ke bawah. Ada yang tadi udah bilang, Pak Roy ini gapnya sudah tutup belum? Ya nggak tahu, langsung jalan. Lihat ini di situ. Jadi kalau lihat ini kan struktur besarnya adalah low, high, high, low. Batal ya. Dari sini high. High, low, low terhadap high, ini lower low. Itu ciri-cirinya. Tapi di dalam perjalanannya, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low high, ini adalah lower low, ini adalah low terhadap high. Kalau dia jebol, maka masih berjalan nih. Jadi 7182 ini critical, supaya kalau dia jebol maka dia akan membentuk lower low. Kalau dia membentuk lower low, kemungkinan besar dia akan mengejar demand weekly atau dia menutup gap. Oke, jadi kalau terpaksa kena stop loss ya apa boleh buat lah. Mudah-mudahan yang sudah bottoming jangan kena stop loss. Kalaupun mau jatuh ya saham-saham yang tidak saya miliki lah. Ya, kemudian BBRI sudah bottoming. Ya kalau mau BBCA jatuh, mudah-mudahan BBRI-nya enggak gitu. Itu masing-masing kita boleh berdoa ya, bebas ya. Lalu kita lihat dengan VBP composite.
Oke, jadi untuk di daily, demand zone-nya dia tertahan sekarang di supply and demand lah Bapak Ibu ini. Ini ada yang menahan, kalau dia jebol ke bawah dia drop, base drop. Jadi memang masih drop. Di bawah ini masih ada demand. Ini gap lagi catatan saya yang perlu ingat, karena ciri-ciri ini kalau ada gap di bawah demand ini dia nanggung, dicucuk sama dia sekalian. Cucuk baru mantul ya. Oke. Itu dia komposit Bapak Ibu. Ada critical line berada di 7182. Kalau itu jebol, ya kita mungkin senam jantung dulu. Oke, kita lihat dulu alertnya. Alertnya tadi ada 5, kalau saya salah catat. Kita cek dulu dengan Portfolio Volatility Map. Kita mau lihat PVM namanya. Mulai dari MBMA, spasi PGO, spasi BBTN, spasi VKTR, spasi Arto. Oke, ada 5 ya ternyata. Yang namanya manusia sumber kesalahan seperti saya juga. Oke, berikut ini adalah chart portfolio volatility map. Kita membandingkan saham-saham yang alert hari ini dengan data 12 bulan trailing ya. Dengan benchmarknya adalah composite. Dari sini kita lihat bahwa BBTN ini adalah saham yang volatilitasnya paling rendah di antara kelima sahamnya, dan dia daily average return-nya sudah outperform di atas composite untuk data 12 bulan. PGO ini bottoming, MBMA juga bottoming, jadi semenjak IPO dua barang ini masih turun terus. Kalau lihat dengan composite dalam 12 bulan dia juga underperform ya. Lalu Arto ini sudah naik tinggi dalam 12 bulan selaras dengan VKTR, tapi VKTR ini volatilitasnya tinggi juga. Bakri ya. Jadi ada yang bilang BRMS itu sekarang akan masuk apa gitu naik, tapi kok bisa bergeraknya bareng? VKTR bergerak, NRG bergerak, BRMS bergerak, apalagi Bumi juga dimulai digerakkan. Pokoknya semenjak Anindya Bakri menjadi Kadin lah, ikut mereka di belakang pemenangan Jokowi, itu saham-sahamnya bergerak semua. Pasti ada supirnya. Kita lihat dengan PCM bagaimana korelasi mereka, supaya gampang kita copy aja. Ini Bapak Ibu bisa tambah, ini kan 5 saham. Bapak Ibu tambahkan belakangnya saham-saham yang ada di portofolio Bapak Ibu maksimum 10. Jadi kita bisa lihat bagaimana sih korelasinya. Misalnya kita sudah punya Arto. Kalau punya Arto boleh beli VKTR, boleh beli PGO, boleh beli MBMA, boleh beli BBTN, boleh. Karena kalau punya Arto korelasi dengan mereka tidak ada korelasi. Tapi kalau punya BBTN jangan beli VKTR ya. Boleh beli PGO, boleh beli MBMA. Jadi punya MBMA boleh beli PGO. Jadi hanya VKTR dan BBTN yang kayaknya korelasinya agak sedikit tinggi. Jadi ini saya ajarkan di dalam workshop trading SBC bagaimana kita mengatur portofolio di dalam saham kita supaya tidak berkorelasi tinggi. Nah, itu yang saya atur. Jadi memang orang cuma perlu tahu, Pak Roy belinya di mana, sahamnya di mana. Tapi dia nggak lihat bagaimana saya mengatur portofolio supaya bisa profit konsisten. Kenapa bisa profit konsisten? Ujung-ujungnya adalah mengatur bagaimana supaya portofolio itu risknya kecil. Oke, namanya portfolio risk exposure-nya kecil. Baik, ini saya tadi mau bahas apa lupa. MBMA lah ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf, saya akan bahas MBMA. Ya, saya sudah punya. Kemarin pas turun di bawah 500 saya belinya banyak itu. Karena automatic tradingnya di bawah 500 sampai 470 saya beli itu. Kalau nggak salah ya. Saya punya order banyak di sana. Sambil berdoa mudah-mudahan dapat. Dapat kemarin tapi masih ada juga di bawahnya. Ya, estimasi saya mungkin setahun atau 2 tahun ke depan pas akumulasinya selesai MBMA nih. Baik, kita akan mulai MBMA. Kita cek alert MBMA. Ada yang nanya saya, Pak begini-begini. Dia nggak sabar. Sabar sajalah. Oke, lihat MBMA ini boleh kalau nggak salah berdasarkan diskusi bersama teman-teman alumni yang pernah ikut workshop, dia semenjak IPO belum ada akumulasinya. Dan di belakang dia kan korporasi ya. Sekarang kita lihat bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9. Fresh dia Bapak Ibu. Jadi semenjak bulan 10 tidak ada alertnya. Artinya ini bottoming. Nah, mulai colek sana colek sini ya Bapak Ibu kalau udah bottoming begini. Kalau dia nanti ada alert kedua itu tanda-tandanya semakin boleh agresif. Jadi kalau mau punya pegang dulu 1 lot boleh, 10 lot boleh, 20 lot boleh terserah.
sesuai dengan kapital masing-masing. Tapi inilah kategorinya fresh. Oke, kita cek dengan Speedo MBMA. Kalau nggak salah dia mau private placement ya atau gimana. Oke, MBMA ini kalau kita lihat dia sekarang ini berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply hari ini. Kita cek dengan weekly-nya. Speedo MBMA. Weekly-nya dia berada netral. Berarti kemarin nih sempat ada fear ya, mereka naiknya kencang nih. Nanti lihatlah ya, tapi ya pasti ledakan volume ini. Oke, kita cek dengan Star MBMA ya. Urutan berikutnya Bapak ikuti ya, ketik Star MBMA, kita cek rotasi sahamnya. Secara weekly ya, karena dia Kompas 100 dia ada sektor basicnya. MBMA ini menguat, koreksi menguat. Hari ini menguat. Dia sudah masuk ke zona grid, udah lewat zona ini. Arahnya dia lewat jalan belakang ya, Bapak Ibu. Lewat jalan belakang. Ya, bisa saja begitu. Relatif terhadap komposit. Jadi ada akselerasi jarak antar bintangnya menguat sebelah kanan, berarti power price-nya menguat. Sekarang kita lihat weekly-nya, W-Star MBMA. Karena dia agak volatile ini. W-Star MBMA. Belum ada ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Nanti saya cek, kenapa dia tidak ada. Oke. Berikutnya kita cek dengan VPA, langsung saja monthly MBMA. Apakah dia sudah cukup datanya? Oh, belum cukup datanya Bapak Ibu, dia harus penuh ya. Ini yang kita ceritakan Bapak Ibu, bottoming saya stop loss saya, karena ini adalah jangka panjang, saya punya stop loss itu di bawah ini ya, sekitar mulai berapa tik ya, 472 kalau nggak salah, atau 470. Saya punya stop loss di 470. Jadi di bawah ini saya 470. Karena ini mainnya monthly, ini bottoming lagi, kesempatan saya beli nih. Ini mungkin masih ada setahun lagi lah dia begini baru dia naik. Mudah-mudahan beggar. Saat-saat begini kita beli, nanti saat udah naik tinggi, orang-orang semuanya greedy, orang-orang berita bagus, kita jual gitu. Profit taking kalau sudah selesai masuk fase distribusi. Kita lihat dengan VPA weekly MBMA. Ini kita bahas nih malah ya. Kita bahas di kelas volume price analysis. Oke, Bapak Ibu, kita lihat ini dia marking down ya. Ya, selling climax authorization ya. Sampai kapan? Ya, ini akumulasinya ini kan Maret. Bulan apa nih? Maret, April 2002. Bulan berapa sih? November. Ini kalau makin panjang makin bagus saya prinsipnya begitu. Oke, untuk minggu ini dia candlenya berhenti sini. Belum selesai minggu ya, masih tanggal 13. Pada intinya gini Bapak Ibu. Saya punya order yang sampai 478 ya. Stop loss di 470 lah gitu. Doa saya adalah turun dulu lah spring. Itu kalau spring di weekly mudah-mudahan jalan di barang ya. Ini masih panjang lagi lah, sabarlah. Kita belum melihat kecil-kecil. Oke, jadi kalau trading itu nggak sabar ya jangan jadi trader. Sekarang VPA MBMA. Kita lihat VPA MBMA untuk daily. Oke, ya bentuknya seperti inilah. Memang kita harus sabar. Jadi kalau turun ke bawah, saya biasanya kemarin di bawah 500 nih saya dapat pula barang banyak. Masih banyak di bawah lagi, tapi sabar aja. Nah, ini volumenya besar karena dia naik ke atas sempat tinggi, sempat alert, baru supply-nya masuk. Supply masuk sebenarnya tidak terlalu signifikan karena dia nggak menunjukkan adanya churn ini Bapak Ibu. Ledakan volume ya, turun, boom, dia ledakan volume, sinyalnya tidak ada, volumenya besar tapi close-nya mid. Tidak churn, jadi masih oke. Kecuali dia mungkin di zona distribusi nih. Jadi ini ada orang dia naik, keburu jangan naik dulu, diturunin. Lalu kita cek dengan DOM. VBP Evol dulu. Evol MBMA. Kenapa? Karena ada ledakan volume. Saya melihat powerbox-nya. Ya, powerbox-nya. Jadi saya pakai powerbox yang monthly. Ini sekarang dia kalau memang mau masuk, stop loss-nya di bawah sini lah ya. Ini powerbox-nya besar.
swing, dia break. Jadi secara teori kalau yang baru mau masuk, kalau dia turun ke bawah ini masih bisa buy sampai kena low-nya. 2 tick di bawah swing low ini. Kita cek dengan VBP, weekly, MBMA. Kita cek, ya dia sedang bertempur di zona supply and demand. Ini dia panjangnya, Bapak Ibu. Ini ada besar. Biarkan dulu, mungkin masih ada 6 bulan atau setahun lagi dia akan naik. Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan. Karena kalau dia respect terhadap wake off, springnya aja kuncinya nih di weekly. Mudah-mudahan kita bisa ketemu spring. Kita lihat dengan VBP, MBMA. Oke, dia bergerak naik turun, dia ke atas, tapi waktu dia kemarin naik ke atas, ini kan supply zone ini sampai sini. Supply, jadi dia naik ke atas masuk lagi. Nanti harus lihat dulu nih supply-nya seberapa besar sih. Oke, kita lihat dengan wave MBMA. Kita melihat hajar kanan, kayaknya hajar kanan ya. Tipis tapi netnya, oh lumayan ini. Hajar kirinya juga mulai. Oke, kita lihat sinyalnya adalah separating line bullish, continuous pattern ya. Nissen-nya nggak ada sinyal. Low, tidak terkuat. Kalau kita lihat, indikasi trend changing ada, lihat. Nah, ini kan dia tetap lebih besar. Ini, nah sekarang kalau ini valid, maka dia sudah mulai ada indikasi perubahan tren nih dari wave ya. Tergantung besok nih bagaimana dia. Asal dia nggak close di bawahnya aman ini Bapak Ibu ya. Jangan close di bawahnya. Kalau close di bawahnya mungkin bisa mainnya di weekly mungkin. Hari ini ternyata dia hajar kanannya 3,73 miliar. Total nilainya 2 miliar saja. Lotnya ternyata hajar kirinya juga besar juga ternyata ya. Jadi sini bisa kita lihat nih netnya. Orang hajar kanan beli, pas terakhir lotnya hajar kiri juga banyak. Masih tersisa netnya 3,73 miliar juta saham. Juta lot saham. Kita lihat DOM MBMA. Jadi selanjutnya itu Bapak Ibu ikutin. Setelah ketik itu kita ketik berikutnya adalah DOM MBMA. DOM MBMA untuk mengecek dominasi rasio, kita lihat asingnya versus lokal. Asingnya kecil saja nih sepertinya. Asingnya hanya 3,3%, lokalnya 96,7%. Kecil saja nih Bapak Ibu, tidak signifikan, semuanya di bawah 10 miliar. Boleh dikatakan dominasi rasionya lokal yang dominan. Oke, kita lanjut cek saja dengan foreign flow, kita ketik perintah /PIV MBMA. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk MBMA, Merdeka Baterai Material. Kalau kita lihat, dia struktur kecilnya sudah ada nih wake off-nya nih. Ya, dia nggak sampai ke bawah ya Bapak Ibu. Lalu asingnya keluar terus. Sempat awal November ada masuk sedikit. Hari ini masuk sedikit. Dia masuk netnya sebesar 5,19 miliar asing net buy di saham MBMA. Lalu dalam 5 hari tercatat SL minus 11,12 miliar. Dalam 20 hari tercatat SL minus 67,4 miliar. Dalam 60 hari besar juga tercatat SL minus 277,6 miliar. Dalam 100 hari tercatat minus 341,18 miliar. Asingnya net sell ya. Jadi nggak tahu nih apakah indikasi awal untuk masuk atau tidak. Oke, berikutnya kita cek dengan tren. Oh, karena dia ledakan volume, kita lihat SWG MBMA. Berikut ini kita lihat bagaimana dia volumenya breakout bagus. Di sini ada greennya, berarti trennya juga bagus. Berapa kali? 11,43 kali dari rata-rata 20 hari. Jadi dia rebound, benar-benar mantul ya. Jadi kalau mau saham-saham yang lagi sideways itu beli pas kena zona hijau, jual kena zona merah sinyal sell, beli ketika hijau, jual warna sell, beli ketika hijau, seperti itulah. Ini dia naik ke atas, kena warna merah, dia keluar lagi. Teorinya begitu ya Bapak Ibu. Ini dia bagus juga, stokastiknya baru mau keluar nih, mudah-mudahan dia naik terus ke atas. Lalu kita cek dengan tren MBMA. Kita mau lihat bagaimana trennya.
Berikut ini adalah chart trend. Q2 ya, belum masuk Q3-nya, overvalue dia. Ya ini sudah, lihatnya sudah update nih. Corporate bond-nya 7,79. Ada sinyal rebound, lower low, volumenya juga besar, target golden close. Tapi dia naik ke atas ini kan banyak resisten yang perlu tembus nih, sampai atas ini harus tembus. Artinya banyak supply di situ. Kita cek dengan PWS MBMA. Nah, ini PWS dia menggunakan Heikenhashi. Kalau pakai Heikenhashi, dari indikator lumayan banyak buy-nya, IDX buy, stochastic buy, OBV buy. Ini ciri-ciri bottom ya, dia rebound. Lalu trennya memang masih down. Volumenya sangat besar, spread-nya wide, close-nya mid, masih flat. Belum cukup untuk indikasi buy yang besar. Nanti kalau dia mau buy besar, kalau kita percaya yakin dia bottoming, ini harus hijau dulu. Harus keluar dulu flowernya. Warna biru ini muncul 3 flower, ngembang dari sini baru kuat. Baik, itu dia Bapak Ibu urutan lengkap pembahasan untuk saham MBMA. Kita masih ada 4 lagi. Jadi Bapak Ibu yang lainnya silahkan ikutin step by step pembahasan MBMA. Bisa saja kan saya bahas MBMA. Yang terbang besok PGO atau Arto atau BBTN. Ya nggak tahu yang mana. Sekarang kita cek dengan PGO. Ini analisa singkat ya karena waktunya terbatas. Kita alert dengan alert PGO. PGO ini fresh juga Bapak Ibu, terakhir dia bulan 7. Lalu kita cek dengan Speedo. Jadi kalau analisa singkat ini paling 4 atau 5 chart paling banyak. Speedo Geo, PGO ini juga belum ada wake off-nya kalau nggak salah. Oke, dia sudah berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star PGO. Nah, ini saya hanya berikan sedikit saja chartnya. Kan Bapak Ibu bisa akses sendiri ya. Dari rotasi saham, kompositnya minus 0,18. Dia terjadi akselerasi, ada penguatan, jarak antar bintangnya menguat, jadi langsung dia berbelok ke kanan. Sementara sektor infranya malah melemah ya di zona panik. Kita cek dengan VPA, PGO. Nah, ini kan nggak lengkap. Bapak Ibu bikinlah chart weekly-nya sendiri. Oh, polanya begini nih. Polanya begini ya. Oh, polanya begini, harus lihat time frame besar nih Bapak Ibu. Bottoming. Ini adalah marking up, distribusi, marking down, uptrust, distribusi, bottoming lagi. Naik ke atas, jual, bottoming lagi. Nih kayaknya double bottom, time frame besar nih Bapak Ibu kalau begini. Jadi dia double bottom, time frame besar. Coba lihat ya. VPA, week, monthly dulu, monthly PGO. Aduh, tambah lama, mohon maaf ya Bapak Ibu kalau kelamaan jadinya. Oh, enggak. Dia jalan nih, jalan uptrend nih Bapak Ibu ya. VPA week. Ini kan low, high, high, low. Nah, sekitar menuju higher high 1680. Berjalan. VPA weekly PGO. Oh, kalau bagus nih boleh nih. Oke. Iya, dia bottom. Nah, ini dia tes sekali. Ini adalah zona demand. Tes lagi. Tes lagi. Kalau jebol ya kabur lah Bapak Ibu, dia ke bawah. Karena ini siklusnya jalannya di sini cuman. Nah, tapi di workshop volume price analysis coba lihat tutorial apa nih slide-nya. Ada yang begini. Ini ya. Nah, ya, ini ada pola yang begini nih. Kita nunggu spring aja. Kalau di weekly ada spring, itu jalan jadilah tuh barang. Oke, ini ada kita mark up baru dia redistribusi dulu atau reakumulasi di bawah untuk naik atau untuk turun, saya lupa. Oke, dibuka-buka lagi yang sudah ikut workshop slide white curve structure yang untuk pola seperti ini, yang dari Profesor Frank Huden ya, Frank Huden kalau nggak salah. Oke, kita lihat foreign flow, PGO. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk PGO, Pertamina Geothermal. Bapak Ibu bisa lihat sepertinya ada korelasi antara asing dengan pergerakan saham. Ini asingnya masuk, sahamnya naik. Asingnya distribusi, sahamnya jatuh. Asingnya naik, asingnya akumulasi, sahamnya naik. Nah, ini mulai distribusi, sahamnya jatuh. Di sini asingnya distribusi, sahamnya jatuh. Tapi hari ini ya, sahamnya naik, asingnya tetap distribusi. Ini ada anomali sedikit.
Hari ini tercatat asingnya net sale minus 4,54 miliar, dalam 5 hari tercatat minus 10,89 miliar, dalam 20 hari tercatat minus 45,684 miliar, dalam 60 hari minus 4,76 miliar, dalam 1 hari baru ada net buy 45,98 miliar. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk PGO. Jadi banyak nih pembahasan PGO. Nah, yang lainnya kita persingkat aja. Alert BBTN. Siapa tahu besok BBTN yang terbang. Kita cek. Oh, dia fresh juga. Alert BBTN. Kita cek dengan Speedo BBTN. BBTN ini ada apa dia ya? Oh, kemarin dia ekstrim. Sekarang dia fear. Mungkin kemarin dia sudah ekstrim fear. Ini bagi yang bottom fishing, buy on weakness, mental baja ya. Mungkin sudah masuk di BBTN. Kita cek dengan Star. Apakah ada bottoming juga? Rotasi sahamnya relatif terhadap komposit yang minus, dia sudah mampu menahan kepanikan, sudah mulai membelokkan dia, sudah mulai ada yang nahan. Besok kalau menguat, crossing garis ini maka kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Sekarang belum, masih terlalu awal kalau kita bilang paniknya udah habis. Belum, ini masih kuat paniknya, tapi arahnya sudah mulai ada harapan, mulai ada hilal ini kalau namanya. Oke, kita lihat VPA BBTN. Mudah-mudahan tidak perlu lihat weekly ya, biar cepat aja analisanya. Ini masih jalan dia. Oh, berarti harus time frame besar karena sudah membentuk double. Ini sudah ada warning low. Kalau dia cross lagi ke bawah, mungkin dia mengambil demand yang ada di sini. Daily-nya volumenya hijau tapi di bawah rata-rata. Kenaikan ini belum cukup kuat. Harus ditambah besok. Oke. Belum kuat volumenya nih. Dia volumenya klaim fall up, tapi belum cukup banyak. Dia warna hijau, indikasi bagus, tapi karena acuan kita rata-rata 20 hari, dia masih mengatakan less than average. Belum terlalu full kuat. Ada tampak rebound memang, tapi volumenya nih. Sekarang kita lihat dengan foreign flow, PIF, BBTN. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Bank Tabungan Negara. Bapak Ibu bisa lihat ini ada juga korelasi antara pergerakan asing dengan pergerakan saham BBTN. Di sini asingnya turun, ya sahamnya juga turun. Daerah ini asingnya akumulasi, sahamnya naik. Lalu setelah itu asingnya distribusi, sahamnya turun. Nah, di sini relatif asingnya akumulasi, sahamnya juga naik. Di sini asingnya distribusi, sahamnya juga turun. Hari ini asingnya net buy, sahamnya juga naik. Oke. Ada korelasi ya. Ini 5 miliar,03 asingnya net buy hari ini. Dalam 5 hari tercatat minus 11,42 miliar. Asingnya net sell dalam 20 hari tercatat net sell minus 63,59 miliar. Dalam 60 hari berbalik tercatat net buy 75,71 miliar. Dalam sehari tercatat net buy besar nih 156,35 miliar. Jadi kalau kita lihat dari Oktober memang rata-rata kecil saja dia. Oke, itu dia foreign flow untuk BBTN. Kita cek saham lainnya adalah Vikita Air. Alert Vikita Air. Ini kalau pegang saham Bakri ini cemas-cemas bisa nggak tidur nih kalau volatilitas tinggi. Tapi lagi bergerak begini, panen semua ya. Apapun yang dilakukan, yang penting profit lah. Dia sudah muncul. Begitu Vikita Air ini masuk ke Kompas 100, pasti ada sesuatu ya. Pasti ada sesuatu. Hingga dia masuk ke Kompas 100. Kemudian dia masuk ke Kompas 100 kan berarti dia juga masuk ke dalam indeks yang menjadi acuan dari fund manager. Dia sudah keluar, lalu dia berhenti. Nah, ini keluar lagi hari ini, bulan 11. Dia tidak ada alert bulan 10. Mirip juga ya dengan BBTN. Kita cek dengan Speedo Vikita Air. Ini juga IPO-nya baru. Grid artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star Vikita Air. Nggak tahu nih, dia ada weekly-nya nggak? Vikita Air ini kita lihat dia sudah mulai bottoming Bapak Ibu. Ya, dia panik memang. Tapi dia arahnya sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Arah bintangnya mulai berbelok. Arahnya sudah kepalanya sudah ke arah hope. Sementara daerah sikliknya malah balik ke panik. Ini gerak terus. Kalau dia crossing segitiga ini biasanya saya sebut dengan habis panik terbitlah hope. Oke, kita cek dengan VPA Vikita Air. Ini
Dia sejak IPO turun terus, tapi pelan naik, pelan naik, pelan naik ya. Nah, sekarang dia membentuk new low untuk ngetes di sini. eh Hari ini dia meledak volumenya VKTR ini sebenarnya. Ini ya, lihat turun, 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 boom. VKTR ini ledakan volumenya harusnya ya. Strength in the trend after downtrend, dia bilang sinyalnya. Effort to rise bullish sign. Oh, bagus semua sinyalnya nih, Bapak Ibu, bertumpuk-tumpuk ya. Apa ya? Ada apa ya? Pasti ada berita sesuatu nih. Belum dia, belum akumulasi. Kita lihat DOM. Ini dulu, SWG VKTR. Karena ada ledakan volume ini. Saya curiga ledakan volume. Oh, ini tidak ya Bapak Ibu. Aneh ya. Cuman 1,08 kali ya. Dia tidak. Pantasnya dia nggak keluar ledakan volume dia. Tidak dark green. Oke lah, gitu ya Bapak Ibu. Saya nggak punya juga. Dia belum ekstrim ya. Menariknya begitu. Kita cek dengan foreign flow VKTR. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk VKTR teknologi mobilitas. Ini punya Bakri ya. Tumben dia nggak ada Bakri-Bakrinya tulisan di sana. Kalau kita lihat asingnya ya masih bergerak sendiri-sendiri, tapi di sini bulan Oktober asingnya ada masuk besar. Lalu setelah dia masuk dia keluar pula, sahamnya turun. Di sini asingnya banyak net sell, hari ini asingnya net sell sedikit saja 0,4 miliar, dalam 5 hari tercatat net sell minus 2,88 miliar, dalam 20 hari tercatat 3,91 miliar net buy, dalam 60 hari tercatat net buy 8,49 miliar, dalam 100 hari tercatat 3,94 miliar. Jadi itu dia foreign flow-nya. Dalam 5 hari tercatat masih net sell. Kita lihat ini merah-merah semua ya. Baik Bapak Ibu, terakhir kita Arto ya, kalau nggak salah. Kita cek sekali lagi, alert. Arto, terakhir. Alert Arto. Ini juga menarik Arto nih, karena dia muncul di Rekom. Arto, ya, dia fresh kembali. Jadi ini sempat koreksi dulu, untuk melanjutkan tahap kenaikan berikutnya mungkin. Refresh dia, kita cek dengan Speedo Arto. Arto menarik ya. Dibanding yang lain malah mungkin menarik nih Arto. Arto dia berada di zona fear, artinya supply-nya lebih besar daripada demand. Kita cek dengan Star Arto. Arto dari rotasi saham relatif terhadap komposit yang melemah, dia mau bottoming juga. Kita Bapak Ibu lihat ya, ini jarak antar bintang. Kemarin sempat melesat, jarak bintangnya menjauh, tapi hari ini mulai memendek. Artinya sudah berkurang kepanikan, terjadi deselerasi namanya. Deselerasi, kepanikan, paniknya agak pendek. Ini ciri-ciri mau berbelok nih. Kalau dia berbelok ke sana, crossing di sini, maka kita sebut, begitu dia cross garis segitiga ini, maka kita sebut dengan habis panik terbilah hope. Oh, finalnya melemah ya. Padahal kompositnya melemah. Kita cek dengan VPA Arto. Kalau nanti bagus, biasanya saya akan selesai membuat video, saya akan analisa. Oke. Oh, ini kalau time frame lebih besar nih, semacam spring nih harusnya. Naik, turun. Berarti ini main time frame lebih besar. VPA Weekly Arto. Karena nih ada kayak spring, cuman volumenya yang nggak yakin. Nggak kelihatannya Bapak Ibu. Kalau di weekly kita memang masih perjalanan. Ini ada marking down. Setelah dia distribusi marking down, dia akumulasi panjang. Volumenya masih belum oke ini dalam kemarin sempat melemah. Nggak terdeteksi kuat ya. Artinya kalau maupun fase marking down, akumulasi, dia break untuk marking up mungkin masih butuh waktu. Tapi jelas ini sideway ya. Sideway kita tinggal cari aja fase-fase B atau mencari spring ini. Kita terakhir lihat foreign flow, PIV Arto. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Arto. Bapak Ibu bisa lihat semenjak April ya, semenjak April pada saat sahamnya turun, asingnya mulai kelihatan akumulasi. Di harganya bottoming di Juni mulai naik, asingnya ikut naik ya. Lalu di September asingnya top, higher high, lalu turun, high low, low high, low low, asingnya masih di atas.
belum sempat keluar asingnya ya. Jadi kalau yang belinya April ini mereka di posisi profit. Saya nggak tahu apakah mereka akan keluar atau punya plan yang lain. Harus lihat time frame lebih besar. Oke, itu saja Bapak Ibu. Saya rasa after market close untuk hari ini. Nanti kalau ada waktu kita akan lihat saham-saham lainnya. Pada intinya Bapak Ibu, kalau dalam trading itu sebelum membeli itu wajib melakukan analisa. Jadi jangan percaya dengan analisa orang lain. Bapak Ibu latihan saja analisa. Latihan yang cocok, yang sesuai dengan Bapak dan Ibu. Kebetulan saya cocoknya yang gampang saja, yang volume, price, analysis. Prinsipnya adalah price, discount, everything, volume, validate. Kalau nggak cocok, jangan pakai. Cari yang Bapak Ibu pakai, yang cocok. Caranya berlatihlah, coba-coba gitu. Nanti akan ketemu sendiri, mudah-mudahan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini, share and like. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.